Para pemirsa Gajayani TV, umat Hindu dimanapun Anda berada, tadi kita sudah dengarkan bagaimana cerita Lubdaka di dalam kitab Siwaratri Kalpa, yang mana itu juga merupakan dasar sastra dari pelaksanaan Brata Siwaratri yang kita laksanakan setiap Tileming Sasih Kepitu. Nah, lalu bagaimanakah kita memaknai Hari Raya Siwaratri atau Hari Suci Siwaratri ini dalam konteks masa sekarang atau masa kini? Ini kalau kita menyimak tadi bahwa Tribrata Siwaratri yang harus dilaksanakan itu ada Mona Brata, kemudian ada Upawasa, kemudian ada Jagra. Nah, Mona Brata artinya berdiam diri, berarti dalam konteks saat ini kita harus lebih banyak menjaga kata-kata kita. Jadi banyak orang yang tidak bisa mengendalikan kata-katanya hingga akhirnya mereka bisa celaka dari kata-katanya sendiri yang ia ucapkan. Bahkan mungkin secara tidak sadar kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata hinaan kepada teman kita yang mungkin membuat orang lain tersinggung. Nah, oleh karena itu sekali waktu kita Mona Brata, kita berdiam, coba lebih banyak mendengar apa yang dikatakan oleh orang lain. Ya mungkin lebih banyak kita melaksanakan Mona Brata, ya apalagi dalam konteks kehidupan seperti saat ini, ya dimana banyak orang yang pintar ngomong tetapi tidak bisa melaksanakan atau tidak bisa mempraktekkan apa yang ia omongkan, atau kalau orang banyak itu bilang jarkoni, jadi orang yang bisa ujar tetapi nggak bisa ngelakoni. Kemudian yang kedua, upawasa. Di sini upawasa bisa diartikan sebagai pengendalian terhadap makanan dan minuman. Jadi diri kita atau badan kita ini seringkali menderita sakit itu karena adanya makanan dan minuman yang mungkin tidak bisa diterima oleh badan. Ya, mungkin ini sebagai peringatan bagi kita juga bahwa dalam konteks zaman seperti saat ini, di mana banyak orang yang mungkin ketika kita membeli makanan di luar, makanan itu sudah banyak tercampur dengan racun-racun atau toksin-toksin yang sekiranya bisa mengganggu kesehatan kita. Atau mungkin juga kita harus mulai menata diri, bagaimana kita mengatur pola makan kita. Setidaknya kita mengendalikan diri untuk bisa makan yang sehat, makanan yang sehat, yang bersih, dan tentunya juga makanan ini merupakan makanan yang sesuai dengan dharma. Artinya makanan itu tidak dicari atau tidak didapatkan dari perbuatan-perbuatan yang tercela, ya seperti korupsi dan sebagainya. Kalau orang sudah makan dari hasil perbuatan yang tercela, maka itu sudah akan mempengaruhi pikirannya, sehingga pikiran yang muncul adalah senantiasa pikiran yang buruk. Kemudian yang ketiga itu adalah jagra. Jagra artinya tidak tidur atau melek. Nah, kalau dalam konteks masa kini, jagra ini bisa diartikan sebagai mawas diri. Bagaimana seorang pada masa seperti sekarang ini, mereka harus senantiasa bisa waspada. Jadi eling lan waspodo, karena banyak mungkin kejahatan-kejahatan yang ada di sekitar kita itu senantiasa mengincar kita. Mungkin ketika kita lengah, kejahatan itu akan bisa datang kepada kita. Nah, jadi awas podo, kemudian pengendalian diri, dan kemudian adalah kita mengurangi bicara kita. Kita mencoba untuk mengendalikan pembicaraan kita. Itu adalah 3 brata yang bisa kita tarik dari pelaksanaan Hari Suci Siwaratri itu untuk pada zaman-zaman seperti saat ini. Hal ini seperti disebutkan di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 5 Sloka 6 yang mengatakan seperti ini. Yoga yukto wisutatma wit
citat macitendriya sarwa butat mabu tahatma kurwan nabi nalip yate. Nah, Bhagavad Gita Adhyaya 5 Sloka 6 yang menyatakan bahwa bagi mereka yang senantiasa terlatih dalam kegiatan pengendalian diri dan hatinya senantiasa teguh dalam berbakti kepada Tuhan, hatinya murni, menguasai dirinya, dan semua nafsunya terbebas dari keinginan-keinginan yang kotor, maka sesungguhnya walaupun dia melaksanakan kerjanya itu tidak akan tercemari oleh perbuatan-perbuatannya. Nah, sloka di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 5 Sloka 6 ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kalau hati kita sudah murni, pikiran kita sudah terkendalikan, nafsu-nafsu kita tidak didorong oleh motif-motif keinginan yang buruk, kemudian kita senantiasa teguh, hati kita teguh melaksanakan bakti kepada Tuhan, dan kita senantiasa ingat atau eling lan waspodo, maka kerja apapun yang kita laksanakan, perbuatan apapun yang kita laksanakan, itu tidak akan tercemari oleh perbuatan-perbuatan kita, karena perbuatan kita ada di dalam kemurnian jiwa, perbuatan kita ada di dalam ketenangan jiwa, perbuatan kita terkendalikan oleh kecerdasan kita, perbuatan kita akan terbebas dari motif-motif keinginan yang bersifat kotor atau negatif. Nah, Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, tentunya perbuatan-perbuatan sebagaimana yang disebutkan di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 5 Sloka 6 tadi itu mengingatkan kepada kita pada masa kini, pada saat-saat ini, di mana masa ini adalah masa-masa yang sulit bagi kita. Kadang manusia ada di dalam kebingungan, kadang manusia ada di dalam pengaruh negatif, baik itu dari temannya, saudaranya, tetangganya, mungkin orang lain, atau mungkin juga bahkan atasannya. Mereka ada di dalam kebingungan antara memilih apa yang harus dikerjakan. Kalau apa yang dipilih itu adalah perbuatan yang melanggar dharma atau melanggar hukum dan sebagainya, maka mereka harus bisa berkaca diri sebagaimana yang disebutkan di dalam Bhagavad Gita tadi, bahwa pikiran kita harus dimurnikan, jiwa kita harus disucikan, perbuatan kita harus terhindar dari motif-motif untuk keinginan dari untuk berbuat jahat atau berbuat jelek. Nah, inilah yang harus dilaksanakan sehingga kita nanti ada di dalam kesucian, dan pada zaman-zaman seperti saat ini kita senantiasa ada di dalam perbuatan-perbuatan yang mencerminkan ajaran Dharma. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, itulah tadi makna yang bisa kita ambil di dalam kita memperingati Hari Suci Siwaratri. Semoga di dalam kehidupan kita senantiasa bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah atau ajaran-ajaran Dharma sebagaimana tadi disebutkan di dalam ajaran Tribrata Siwaratri. Semoga kita senantiasa ingat, waspada, dan kita senantiasa bisa berbakti kepada Tuhan sehingga hati kita senantiasa dimurnikan, jiwa kita senantiasa tersucikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan akhirnya saya tutup dengan mengaturkan puja Paramasanti. Om Santi.
Santi, Santi. Om